Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Apa kabar pagi hari ini? Ya, bagus ya. Kita semuanya dalam keadaan sehat ya. Baiklah, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, jangan lupa berdoa untuk memulai pelajarannya di rumah. Supaya apa kita berdoa? Supaya pelajaran yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memasuki pelajaran kita pada hari ini, jangan lupa anak ibu di rumah untuk menyanyikan lagu wajib, yaitu lagu Hari Kemerdekaan. Anak ibu silakan sebelum belajar menyanyikan lagu Hari Kemerdekaan atau lagu 17 Agustus. Iya, tadi anak ibu sudah menyanyikan lagu kemerdekaan. Untuk apa kita menyanyikan lagu kemerdekaan tersebut? Iya, bagus. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, ya. Iya, bagus. Untuk mengenang jasa para pahlawan kita yang telah mendahului kita. Iya. Dan banyak lagi ya yang lain-lainnya. Kemudian baiklah, pada pagi hari ini kita akan belajar buku tematik ya, tema 2 dengan judul Menyayangi Tumbuhan dan Hewan. Subtema 2 PB3. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, dengan memperhatikan penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi gerak cepat tangan dalam suatu tari dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati contoh, siswa dapat memeragakan gerakan cepat tangan dalam suatu tari. Yang ketiga, dengan menyimak teks dongeng yang dibacakan, siswa dapat menceritakan kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri secara lisan. Yang keempat, dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng yang didengarkan. Yang keempat, dengan kegiatan review, siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada perkalian. Yang keenam, dengan mengamati sifat pertukaran pada perkalian, siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada perkalian untuk menyelesaikan soal-soal dengan tepat. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Ya, apa manfaat tumbuhan bagi manusia? Iya, bagus, anak ibu semuanya udah tahu ya. Sekarang kita akan mempelajari manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, sebelum kita mempelajari manfaat hewan bagi kehidupan manusia, ibu mau bertanya nih, siapa malam tadi yang membaca buku? Iya, banyak anak ibu yang baca buku ya. Ya, bagus. Apa yang anak ibu baca, semoga banyak manfaatnya. Karena kita banyak membaca buku, banyak kita mendapat ilmu ya. Banyak kita mendapat pengalaman-pengalaman. Nah, sekarang coba lihat buku halaman 73. Di situ ayo membaca. Kucing adalah hewan jinak yang dipelihara manusia. Di sini anak ibu baca ya. Baca di dalam hati berulang-ulang kali. Setelah nanti dibaca berulang-ulang kali, minta bantuan orang tua di rumah ya. Bagaimana cara menirukan gerakan kucing mencakar-cakar. Yang keduanya, bagaimana cara gerakan kucing menangkap tikus. Yang ketiga,
menggabungkan antara gerakan mencakar-cakar dengan menangkap tikus. Ini adalah untuk tugasnya ya. Nanti tugas ini dikirimkan ke WA ibu. Anak ibu videokan ya, nanti orang tua videokan, kirim ke WA ibu atau japri ibu. Yang pertama tugasnya gerakan kucing mencakar-cakar. Yang kedua gerakan kucing menangkap tikus. Yang ketiga gabungan gerakan mencakar-cakar dan menangkap tikus ya. Nah, sekarang coba lihat lagi halaman 74. Di sini ayo bercerita. Benny sedang membaca majalah tentang harimau. Harimau adalah salah satu hewan buas. Tempat hidupnya di hutan belantara. Jumlah harimau di dunia semakin berkurang, maka harimau termasuk binatang yang dilindungi. Ternyata di majalah itu terdapat dongeng yang bercerita tentang harimau. Nah, sekarang coba lihat halaman 75. Di buku kita, halaman 75 di sini ada dongeng dengan judul Kisah Petani dan Anak Harimau. Pengarangnya adalah anonim ya. Dongeng ini anak ibu baca ya sampai selesai dongengnya, ceritanya ini. Setelah anak ibu baca ya, bacalah berulang-ulang kali menjelang paham. Setelah membacanya dongeng ini, diskusikan sama orang tua di rumah. Ya, minta bantuan sama orang tua mendiskusikan tentang dongeng Kisah Petani dan Anak Harimau ini. Setelah didiskusikan sama orang tua di rumah, untuk tugasnya anak ibu ceritakan kembali dengan bahasanya sendiri ya, dan tuliskan pesan yang terdapat pada dongeng Kisah Petani dan Anak Harimau tersebut. Ya. Kemudian lihat lagi halaman 77. Di sini ayo berlatih. Nah, ini sore hari Benny memasukkan ayam-ayamnya ke kandang. Ia menemukan beberapa telur di dalam kandang. Ia sedang berpikir bagaimana jika telur itu ia simpan dalam beberapa tempat. Kita bantu Benny menyelesaikan masalahnya. Caranya dengan menyelesaikan soal-soal di bawah ini. Nomor 1 ya, ibu bahas nih soalnya ini. Nanti selanjutnya baru anak ibu ya. Soalnya, ayam-ayam Benny ada yang bertelur. Hari ini Benny mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. A. Jika telur ia simpan pada 5 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Nah, di sini Benny ada 20 telur. Dia mau memasukkan ke dalam 5 kotak. Kotaknya ada 5. Berapa isi setiap kotak? Nah, sekarang telur yang 20 ini kita bagi 5. Kita masukkan kotak ke kotak ini. Kotak pertama 1, kotak kedua 1, kotak ketiga 1, kotak keempat 1, kotak kelima 1, dan seterusnya sampai telur ini habis yang ke-20-nya ini. Ya, setelah habis telur ini semuanya yang 20 ini, kita hitung satu kotak itu ada berapa isinya telur. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Berarti satu kotak ada 4 telur. Jika telur disimpan pada 5 kotak, maka tiap kotak berisi 4 butir telur. Kita dapat menuliskan dalam lambang bilangannya 4 dikali 5 sama dengan 20. Begitu juga sebaliknya, jika telur ia simpan pada 4 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Nah, tadi yang pertama ada 5 kotak, sekarang berkurang 1, tinggal 4 kotak. Telurnya
sama dengan yang tadi 20 ya, berarti kotaknya yang berkurang. Kita masukkan lagi, kita bagi sama rata. Kotak pertama 1, kotak kedua 1, kotak ketiga 1, kotak keempat 1, dan seterusnya menjelang telur habis ke-20-nya itu. Setelah habis telur ini, kita hitung lagi satu kotak itu ada berapa. Ayo kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, berarti jika telur disimpan pada 4 kotak, maka tiap kotak berisi 5 butir telur. Maka kita dapat menuliskan bentuk perkalian dari penyimpanan telur benih 4 dikali 5 sama dengan 5 dikali 4. Inilah yang dikatakan dengan sifat pertukaran pada perkalian. Nah, sampai di sini anak ibu udah paham ya. Sekarang coba yang nomor 2-nya anak ibu lanjutkan untuk tugasnya di rumah. Kemudian orang tua nanti minta bantuan orang tuanya. Ya. Nah, sekarang tadi anak ibu sudah belajar ya. Apa yang kita pelajari pada hari ini? Yang pertama, kucing adalah hewan jinak yang dipelihara manusia. Yang kedua, menirukan gerakan kucing mencakar-cakar. Yang ketiga, menirukan gerakan kucing menangkap tikus. Yang keempat, membaca dongeng dengan menceritakan kembali dengan bahasa sendiri. Yang kelima, tentang sifat pertukaran pada perkalian. Untuk lebih jelasnya dan lebih paham anak ibu, mintalah bantuan orang tuanya di rumah menceritakan tentang dongeng tadi dan sifat perkalian dan sifat pertukaran dalam perkalian. Sekian dan terima kasih. Ibu tutup pelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.